Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini kita akan belajar tentang deteksi cacat pada produksi piston menggunakan CNN Transfer Learning. Jadi ini, bentar. Ini adalah referensinya. Jadi jika teman-teman ingin membaca penelitian tentang dataset yang akan kita gunakan, saya sarankan untuk membaca penelitian ini. Tapi secara singkat, ini adalah parameter yang dipakai pada penelitian tersebut. Kita ada train test, di penelitian tersebut pakai TensorFlow, tapi kita akan menggunakan PyTorch. Ini adalah optimizer. Untuk metode evaluasinya ada early stopping, jadi sebelum overfitting, training di stop. Normalisasi, pixelnya dibagi 255, jadi nanti nilai pixel itu adalah dari 0 sampai 1. Ada data augmentasi, kita juga akan bahas data augmentasi. Batch size-nya ada 32, akan kita bahas juga. Ini adalah hasil yang ada pada paper tersebut. Ada confusion matrix, ada biasa, loss, akurasi, recall, dan precision. Di paper itu ada F1, tapi saya tidak menemukan nilai F1-nya. Tapi teman-teman bisa baca secara langsung. Dan juga datasetnya adalah mekanik komponen image normal atau defect yang saya dapat dari Kaggle, dan ini adalah komponen piston dari AC. Defect pertama itu adalah bentuknya rusak atau ya bentuknya tidak sesuai atau jatuh. Defect yang kedua ada berminyak atau memiliki noda karat. Dan yang ketiga adalah normal. Datasetnya bisa diakses di sini. Selanjutnya adalah setup. Pertama kita akan install. Ini adalah install package yang perlu kita install. Torch Vision dan Torch Info itu adalah dua library atau package yang tidak ada secara default di Google Colab. Nah, install, dan ini adalah libraries-nya. Kita akan bahas beberapa juga, tapi sambil jalan. Sudah saya running. Device agnostic. Agnostic itu adalah orang yang em, mang-mang tuh apa ya, bimbang, tidak meragukan keberadaan Tuhan. Ya sama sebetulnya. Tidak bilang Tuhan itu tidak ada, tapi juga tidak bilang Tuhan itu ada. Device agnostic itu bergantung dari runtime kita. Jadi di Google Colab itu kan ada ini runtime, terus ubah jenis runtime. Kita ada pilihan GPU atau CPU. Kalau CPU kita pakai komputer, kalau GPU ya kita pakai Graphical Processing Unit yang bisa kita dapat gratis dari Google, tapi ada limitnya kalau tidak premium. Dan ya gratis, itu bisa membuat komputasi kita lebih cepat. Dan device agnostik ini kita aktifkan. Jadi kalau kita pakai GPU, otomatis kita pakai CUDA, baik CUDA atau CUDA. Tapi kalau tidak pakai GPU ya, otomatis pakai CPU atau pakai laptop kita. Download data, kita pakai ini, kita ambil dari Kaggle, dan disimpan di sini. Di Kaggle Input Mechanic Component Image Normal Defect. Dari mana itu? Itu ada di sini, di bagian folder, itu nanti ada, sebentar, hentikan sesi lainnya. Jadi ada Google Colab saya yang lain yang sudah aktif. Saya harus ulang. Di bagian sini, di bagian folder, itu nanti akan muncul file. Sebentar.
sedang install. Nah, tunggu. Install selesai. Import libraries. Nah, agak lama. Oke. Dan download selesai. Kita ke sini. Dan nanti di sini ada banyak. Salah satunya adalah Kaggle. Bisa diklik, di input, mekanik, komponen, dan kita ada defect 1, defect 2, dan defect 3. Bukan defect 3, tapi normal. Ini juga akan jadi kelas. Jadi nanti kelasnya otomatis sesuai dengan folder. Foldernya bisa kita buka juga dan kita bisa lihat fotonya di sini. Jadi ini nanti juga otomatis sebagai folder itu sebagai kelas. Nah, akan lihat lebih jelas. Setelah kita download datanya, kita lihat kita bisa import OS dan print di path ini di jalur di salin jalur kok salin jalur di jalur dari file kita itu ada folder normal, defect 1 dan defect 2. Dan ini ada transform. Transform itu adalah kita mengubah dari gambar kita menuju tensor. PyTorch itu pakainya tensor dan kita perlu transform. Ini ubah sesuai ukuran itu udah biasa dan ini adalah augmentasi data augmentasi. Data augmentasi itu adalah kita merubah data kita agar model kita itu tidak belajar terlalu mudah. Kita buat random rotasi secara acak atau iya kita otak-atik lah biar tidak tidak terlalu mudah gitu. Misalnya kalau kucing dari depan fotonya kita juga bisa memberikan misalnya dibuat miring atau dibuat dibuat zoom in, zoom out itu terserah terserah kita. Hasilnya itu akan lebih bagus nanti akurasinya karena model kita tidak hanya belajar itu saja. Misalnya kalau kucing foto kucingnya itu di backgroundnya pohon semua, maka model kita itu bisa mengingat daripada susah-susah mengingat kucing, mending saya lebih mudah mengingat backgroundnya. Itu sebenarnya. Itu namanya adalah data augmentasi. Itu tensor, itu mengubah jadi tensor, nanti otomatis dari 0 sampai 1. Normalize, ini dari webnya, nanti kita pakai pre-train model, dan atau bahasanya adalah transfer learning, dan ini itu default dari sananya. Seperti itu. Dan tes dan training itu harus beda. Karena beda. Tes itu tidak boleh diberikan ini augmentasi. Dari path ke image folder. Nah, perlu kita akan. Kita buat 3, ini untuk memudahkan nanti. Intinya teman-teman terima saja dulu. Tapi root-nya sama, sebelumnya filenya sama, cuma adalah yang membedakan itu adalah transformnya. Ini dipakaikan train transform, ini test, ini tidak ditransformasi sama sekali. Distribusi data, kita ingin lihat distribusi datanya itu seperti apa. Ini kelasnya, sudah kita tahu tadi. Dan ini adalah banyak kelasnya. Defect 1 adalah 88, defect 2 adalah 98, normal adalah 99. Seimbang atau tidak seimbang, biasanya tidak seimbang itu kalau rasio yang paling besar dibagi dengan rasio yang paling kecil lebih dari 2. Ini tidak terlalu, bukan tidak terlalu, ini cukup seimbang maksud saya. Ini adalah distribusinya. Bisa lihat defect 1 seperti ini, defect 2 seperti ini, dan normal seperti ini. Selanjutnya adalah visualisasi data. Ini adalah visualisasi biasa, teman-teman tidak perlu khawatir. Yang ini kita lihat adalah ini. Normal itu seperti ini, defect 1 itu seperti ini, defect 2 itu seperti ini, defect ini juga defect 2. Ini bisa dilihat karat. Karat ini bentuknya tidak sesuai. Sebetulnya dari sini saya berikan sebuah spoiler. Ini sebetulnya cukup mudah dilihat. Misalnya kalau ada hitam-hitamnya, defect 2. Kalau ada seperti kinclong-kinclongnya ini dan bentuknya tidak bulat, berarti defect 1. Datanya cukup bukan cukup, tapi terkontrol sekali. Ini juga
Kan kelihatan. Jadi model kita sebetulnya nanti itu terlalu mudah untuk mengingat dan menebak data ini. Apalagi data kita itu sedikit. Ini adalah train test split. Di A-scale-learn train test split itu cukup mudah, tapi di sini sedikit tidak terlalu straightforward. Intinya yang diacak itu bukan datanya, tapi indeks dari datanya. Seperti itu. Kita ambil indeksnya, kita acak indeksnya, dan kita membuat dataset baru. Membuat dataset baru atau subset yang berasal dari ini, train dataset dan test dataset. Jadi seperti itu. Intinya, yang ini itu adalah melakukan train test split. Sederhananya seperti itu. Dan jangan lupa random state 6, 7 untuk reproduksibilitas. Kita dapat train 228 banyaknya, dan tesnya 57. Ingat, yang dipakai di paper adalah 80 berbanding 20%, jadi kita ikut di paper. Data loader itu di CNN kita itu belajar per batch. Batch itu seperti per paket-paket. Jadi setiap kali satu loop yang diproses adalah berapa batch, tergantung batch size-nya. Misalnya di sini di paper itu adalah 32. Jadi misalnya ini ada tes 57, per batch adalah 32. Berarti kalau test loader itu isinya cuma ada 2 batch seperti itu. Dan ini juga perlu diperhatikan, false ya. Kalau bagian tes itu harus false. Tes tidak boleh diacak. Selanjutnya kita muat pre-train model, loss function, dan juga optimizer. Pre-train model yang kita pakai adalah efficient net, itu bisa teman-teman lihat sendiri, dan model yang B0, itu yang paling kecil. Dan banyak kelasnya kita sudah lihat, ada normal, defect 1, defect 2, jadi 3. In features itu adalah, ya nanti kita akan lihat lah in features itu apa. Karena permasalahan kita itu adalah klasifikasi multi-kelas, kita pakainya fungsi loss function-nya adalah cost entropy loss. Optimizer Adam. Optimizer paling populer. Ini adalah model kita, arsitekturnya. Jadi kelebihan di PyTorch itu adalah sangat sangat fleksibel, sangat harus betul-betul apa ya, tegas kita maunya apa. Jadi ini adalah arsitekturnya. Jadi kita bisa ubah seperti apapun sebetulnya. Tapi ini adalah arsitektur yang dipakai dari EfficientNet B0 atau B0. Dan kita ingin ubah bagian akhirnya. Ini namanya backbone yang panjang ini. Yang kita ingin ubah adalah bagian dari classifier-nya. Classifier ini yang paling belakang. Classifier-nya itu kan out fiturnya di sini itu di training di ImageNet itu ada 1000 tipe gambar. Tapi pada kasus kita itu hanya ada 3 kelas. Nanti akan kita ubah bagian ini. Bagian khusus ini kita ubah bagian out features-nya menjadi 3. Kita juga bisa lihat ringkasan dari model sama sebetulnya. Di sini parameternya ada 5.200.000 dan yang bisa diubah parameternya itu ada juga 5.200.000. Nanti kita bisa lihat lah. Kalau ada namanya freezing backbone, jadi freezing backbone itu adalah yang parameter yang banyak itu tadi, atau sebelum classifier itu adalah, ini kan classifier. Di sini ke atas, itu kan mereka memiliki bobot, weight, dan juga bias. Dan itu bisa kita bilang seperti ini, saya tidak mau bobot dan biasnya diubah. Saya ingin bobot dan biasnya itu menyesuaikan dari nilai yang kamu pelajari dari itu model pre-trainnya itu. Jadi tinggal parameternya kita required grade false. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita run model kita, lihat
trainable parameternya turun jadi cuma 1.200.000. Jadi kita akan buat dua nanti. Pertama kita pakai yang freezing backbone, yang kedua kita pakai fine tuning atau yang backbone yang tidak kita bekukan. Mana nih? Model training dan tes ini adalah Takadum itu TQDM itu dari bahasa Arab Takadum, namanya progress. Epoch ini untuk label prediksi, dan ini juga untuk prediksi dan label asli. Pertama, kalau kita ingin training, itu kita ubah model kita jadi train. Ini loss-nya kita ubah dari nol. Dan ini adalah for loop untuk setiap batch. Untuk setiap batch di train loader ini, untuk batch pertama kita ambil gambarnya 32 gambar, 32 label, dan kita kirim ini gambar dan juga labelnya ke device, entah itu GPU atau CPU, tergantung. Optimizer zero grade, jadi ini itu untuk membuat gradiennya itu jadi nol. Jadi apa ya? Setiap loop gradiennya itu terakumulasi. Kalau kalau tidak di zero kan, nanti gradiennya tidak sesuai. Seperti itu intinya lah. Ini forward pass-nya ini, modelnya ini, dan inputnya adalah image, tensor image. Ini adalah kita menghitung loss function-nya, dan ini adalah back propagation, kita update nilai dari loss, kita update weights dan bias, dan ini adalah prediksinya, prediksi. Lalu kita update nilai prediksi dan label. Jadi seperti itu. Cukup cukup kelihatan panjang kodenya, tapi sebenarnya intinya cuma itulah. Train loss dan train akurasi. Train loss ini kan kita hitung itu per batch. Per batch itu ada 32 gambar. Jadi 32 train loss kan ditambah ini ya, terakumulasi di sini. Jadi untuk menghitung train loss per epoch itu dibagi panjang dari train loader yaitu 32 gambar. Ini sekedar ngecek saja. Sebetulnya nanti akan kita gabungkan dengan test loop. Ini sebagai ya pedoman sajalah. Bagian test loop kita itu harus membuat kan tadi model train. Kita buat jadi model evaluasi dan juga with torch inference mode. Kita ingin memprediksi. Ini hampir sama, bukan hampir sama, tapi sama. Bedanya ya, ini tes. Bagian ini itu keluaran dari ini, itu sebetulnya adalah logits. Logit itu ya angka lah intinya. Tapi dia bukan probabilitas, belum jadi probabilitas. Misalnya 0,001, 0,002, dan 0,1. Ini kan kalau dijumlah bukan satu, harusnya satu kan, probabilitas satu. Kita harus masukkan fungsi softmax agar jadi probabilitas, dan kita lihat yang paling besar, yaitu 0, berapa entah setelah diberikan operasi softmax, apakah ini sama atau bagaimana. Tapi dari tanpa di softmax pun, kita sudah bisa lihat bahwa yang paling besar adalah 0,1, yaitu indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jadi ini nanti test spread-nya adalah 2. Sama seperti sebelumnya, menghitung tes, dan ini setiap kali run, ya kita ingin tahu tesnya loss-nya berapa. Dan kita gabungkan, saya perlu minum. Kita perlu gabungan antara function, kita functionalize, training, dan juga test. Variabelnya adalah model kita apa, train loader, test loader, banyak kelas, loss function, optimizer, epoch, dan device. Device di sini default saya adalah CPU. Atau bisa juga tulis device gitu aja. Dan ini sama persis. Tadi cuma saya gabungkan, ini adalah bagian evaluasi atau validasi atau tes, ini adalah bagian training. Yang beda sedikit itu adalah ini, matriks penilaian dan juga ini untuk plot. Loss dan juga akurasi ingin saya
ingin saya ambil datanya. Dan setiap kali satu epoch, itu kita print epoch ke berapa, trend loss-nya berapa, trend akurasinya berapa, test loss-nya berapa, test akurasinya berapa. Dan ini kita hitung final test akurasi, akurasi finalnya berapa, presisinya berapa, recall berapa, F1 score-nya berapa, dan juga loss-nya berapa. Dan di akhir epoch, kita print hasilnya itu berapa. Dan return-nya, saya ingin loss, trend loss, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bisa bisa teman-teman custom sendiri, tapi ini saya buat berdasarkan keperluan saya. Jadi seperti itu. Ini adalah model awal, ya model model awal, ya model awal bahasanya. Kita perlu definisikan lagi. Sekarang modelnya adalah model zero. Kelasnya sama, epochnya sama. Ini kita freeze backbone. Kita buat seperti ini. Dan kita update seperti yang telah kita bilang tadi. Sama seperti sebelumnya. Dan ini adalah hasil keluarannya. Jadi kita pakai 25 epoch sesuai dengan papernya. Ini yang kita dapat. Jadi setiap epoch kita dapat nilai trennya loss-nya berapa, tren akurasinya berapa, tren loss-nya berapa, tes akurasinya berapa, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini kalau kalau sekedar seperti ini bentuknya. Tapi kan kita perlu apa ya? Di paper itu tadi ada validasinya itu adalah pakai K-fold, cross validation. Kita lihat dulu bagaimana trend loss, test loss-nya, dan juga trend akurasi, tes akurasinya. Bagus, grafiknya bagus. Di paper bilang kalau beliau pakai RD stopping dan beliau dapat kalau di 25 epoch itu bisa mencegah overfitting. Bisa dia di sini kan ada persilangan ya. Barangkali kalau kita pakai misalnya epoch lebih banyak, kita bisa mengamati adanya overfitting di sini. Tapi ini bagus. Cross validation, eh, ini adalah key fault cross validation. Intinya seperti ini. Agak sedikit perlu perlu step lebih, tapi ini. Jadi teman-teman bisa akses kode ini di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa menghubungi saya kalau ada bagian bagian detail yang teman-teman belum pahami. Jadi ini setiap kan itu ya, key vault itu misalnya 5 split. Itu data kita dibagi jadi 5, nanti bagian pertama vault pertama, bagian pertama jadi tes, vault kedua, bagian kedua jadi tes, dan begitu selanjutnya. Jadi setiap kali vault ini ada for loop ya. Maka kita harus mendefinisikan semuanya. Harus mendefinisikan train loadernya, harus mendefinisikan modelnya, harus mendefinisikan ini tadi, di freeze atau tidak, dan semuanya. Jadi setiap kali vault satu, model kita berubah sebetulnya. Model apa ya? Model kita model yang baru, tapi dengan data yang nah, dengan pembagian train dan testing data yang berbeda. Jadi itu yang sebetulnya dilakukan oleh key vault testing. Ini seperti biasa, dan di sini itu adalah kan kan begini ya. Masing-masing epoch itu memiliki presisi, akurasi loss, recall, F1 score masing-masing kan. Tapi yang saya ambil itu adalah epoch nomor 25 atau epoch yang paling akhir. Nah, makanya ini yang saya tambahkan adalah hanya epoch yang paling akhir. Dan setelah selesai, baru kita rata-rata. Kan dari misal, ini hasil running-nya. Volt pertama, atau lipatan pertama bahasa Indonesia-nya. Kita kita training, dan kita dapat hasil akhir.
Ini adalah hasil akhir untuk fold pertama. Fold kedua, kita training dan juga kita testing dalam waktu yang bersamaan. Kita dapat hasil dari fold yang kedua. Fold yang ketiga, kita lakukan hal yang sama, kita dapat hasil fold yang ketiga. Fold yang keempat, kita lakukan juga dapat hasil ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Overall key fold, key fold result. Dan juga kita lakukan, tapi dengan trainable parameter atau namanya fine tuning. Jadi di sini kita tidak me-freeze backbone. Kita membuat parameter itu 5.258 parameter itu bisa berubah. Ya, kalau punya parameter segitu banyak, komputasi lebih lama dan juga sebetulnya ada potensi yang dinamakan lihat overfitting. Ini walaupun valid sebetulnya dari model fold kelima dapat seperti ini, fold keempat dapat seperti ini, fold ketiga dapat seperti ini. Dan setelah di rata-rata, ternyata memang dapat 100% semua. Kenapa? Ini perlu kita curigai. Jangan senang dulu. Final result, ini adalah final resultnya. Paper kita dapat segini, model dapat seperti ini. Dan bisa dilihat model 1 di paper peneliti, beliau-beliau menyusun CNN mereka secara manual. Jadi wajar kalau tidak mendapatkan nilai yang tidak sebagus pre-train efficient net. Model 1 dapat 95, 95, 95, 95, model 2 dapat sempurna, tapi ingat, perlu kita waspadai. Confusion matrix, ya ini kita lakukan inferensi atau kita memprediksi lagi, dan hasilnya, tesnya atau label yang sebenarnya itu ini, dan prediksi adalah prediksi kita. Dari dua data itu, kita bisa membuat apa yang dinamakan sebuah matrix. Kebingungan, confusion matrix. Apa fakta sebenarnya? Misalnya kalau di sini, fakta sebenarnya itu adalah defect 2. Tapi ternyata model kita itu menebak kalau itu normal 6 kali. Kalau ini yang lain 000 dan diagonalnya itu adalah yang benar. Defect 2 aslinya memang defect 2. Model kita bilang defect 1 aslinya memang defect 1. Model kita bilang normal aslinya juga normal. Itu adalah gunanya dari matrix, confusion matrix. Prediksi kita, jadi fungsi ini itu adalah untuk denormalize. Sebelum kita training, ya, kita masukkan ke algoritma kita, kan dari gambar perlu kita transformasi ke tensor. Ini adalah kita prosesnya mengembalikan lagi dari tensor atau ya transformasi yang kita sudah lakukan kembali ke bentuk gambar semula. Ini intinya itu adalah saya ingin melihat sebanyak mungkin semuanya. Pertama, apa yang saya deteksi dan juga aslinya apa. Yang pertama ini defect 2, aslinya defect 2. Sama defect 2, defect 2. Lihat ya, ini sebenarnya mudah. Kan tinggal ini. Kalau ada gelapnya, defect 2. Ada gelapnya, defect 2. Bentuknya tidak lingkaran, defect 1. Memang defect 1. Bentuknya lingkaran sempurna, tidak ada gelap, normal. Di sini, iya, sebenarnya tidak jelas kan di sini. Tidak jelas. Jadi relatif wajar lah. Normal, normal, defect 1, defect 1, defect 2, defect 2, defect 1. Kelihatan normal. Sebenarnya ini kelihatan normal, tapi ya kita nggak tahu. Mungkin barangkali ini ada minyak di sini. Dan seperti itu. Dari evaluasi ini, sebetulnya kita bisa lihat kalau relatif mudah. Karena gambarnya pertama sedikit, kedua cukup terkontrolkan, warnanya sama. Dan juga kalau ada defect itu kelihatan sekali. Ini kan kelihatan sekali. Mudah lah ditebak. Mudah ditebak oleh model kita. Terutama yang model yang backbone-nya itu tidak kita bekukan. Bisa jadi overfitting kalau model melihat data baru yang tidak sesuai dengan data ini. Bisa dipahami ya? Ini kesimpulannya. Metode transfer learning sangat efektif digunakan untuk klasifikasi. Ini dibuktikan dengan model yang dapat mencapai akurasi tinggi walaupun dengan jumlah data yang sedikit. Pada model yang
backbone-nya di freeze, model cepat secara komputasi karena cuma melatih 1.200.000-an parameter. Pada model fine tuning yang tidak di freeze, model memperoleh akurasi yang sempurna tapi beresiko overfitting. Jadi itu karena kenapa? Karena ini bagian nomor 3 kemungkinan besar dari data yang citra yang terkontrol sekali. Pencahayaannya sama, background-nya sama, warnanya sama, relatif mudah dan juga datanya sedikit, hanya 285 data. K-fold digunakan untuk menguji robustness dari model. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari model 0, kalau tidak salah itu kan akurasinya kan beda ya. Tapi agar kita betul-betul tahu kalau ini itu bukan sekedar kebetulan, maka kita gunakan K-fold cross validation. Setelah kita lakukan K-fold cross validation, kita dapat 95 dan 100. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.